Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku, pembelajaran 2 bersama Ibu Made. Sudah siap untuk belajar? Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Nah, ini tugas anak-anak ya, silakan dibuat nanti di buku tugasnya. 1. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? 3. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? 4. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satu adalah seni patung. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Gambar yang sebelah kiri itu patung yang terinspirasi dari bebek ya, itu gambar bebek. Gambar yang sebelah kanan itu patung yang terinspirasi dari ayam. Bentuknya seperti ayam. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewani yang dihasilkan dari sapi.
telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Nah, sekarang ini ada contoh soal. Perhatikan ya anak-anak. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu masing-masing berharga Rp1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur masing-masing berharga Rp10.000. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Nah, di sini ada 3 pilihan. Apakah menggunakan operasi hitung 1, 2, atau 3? Tuliskan jawabanmu pada tempat di bawah ini. Nah, kembali ini ibu sudah buat ya. Ibu membeli susu dan telur. Susu tambah telur. Susunya tadi sebanyak 2 botol kecil, 2. Harganya per botol itu Rp1.500. Jadi 2 dikali Rp1.500. Ditambah, tadi ibu juga membeli 2 kardus kecil telur. Ini 2 kali harga 1 kardus kecil telur itu seharga Rp10.000. Jadi 2 dikali 10.000. Ini yang benar bentuk pecahan atau bentuk operasi hitungnya ya anak-anak. 2 kali Rp1.500 ditambah 2 kali Rp10.000. Nanti akan diperoleh hasilnya sebesar Rp23.000. Untuk menghindari memiliki 2 jawaban, kamu harus mengerjakan perkalian sebelum penjumlahan. Nah, ini contohnya. 4 ditambah 7 dikali 3. Anak-anak kerjakan dulu 7 dikali 3-nya ya. 4-nya tetap ditambah 7 kali 3, 21. Baru dijumlahkan menjadi 25. Lakukan pembagian terlebih dahulu, kemudian lakukan pengurangan. Contohnya, 15 dikurangi 16 dibagi 2. Kita kerjakan terlebih dahulu 16 dibagi 2. 15-nya turun, tetap ini dikurangi. 16 dibagi 2, 8. Sekarang 15 dikurang 8, hasilnya 7. Ya. Kemudian lakukan pengurangan terlebih dahulu, kemudian lakukan penjumlahan. Nah, ini kita hitungnya dari depan ya. Karena kurang dan tambah itu kekuatannya sama ya. Jadi kita kerjakan dari yang depan. 17 dikurang 9 itu hasilnya 8. Tambah 5. Nih diturunkan saja. Jadi 8 ditambah 5 sama dengan 13. Kemudian lakukan operasi dalam kurung terlebih dahulu, kemudian lakukan perkalian. Nah, apabila ditemukan seperti ini, lakukan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Meskipun antara kali dan tambah ini yang lebih kuat itu kali ya, perkalian. Tapi karena ini yang dikurung, jadi kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. 8-nya tetap, kali tetap turun. 2 ditambah 6, 8. Jadi 8 ditambah 8 sama dengan 64. Ingat, langkah-langkah operasi hitung adalah sebagai berikut. Pertama, selesaikan operasi di dalam kurung. Selesaikan operasi yang ada di dalam kurung. 2. Selesaikan perkalian dan pembagian. Selesaikan dulu perkalian dan pembagian daripada penjumlahan atau pengurangan, karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. 3. Selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Ya, ini contohnya selesaikan dari depan ya, karena ini sama-sama kuatnya. Gunakan tanda kurung untuk menyelesaikan soal berikut. Contohnya ya, Ibu sudah kerjakan. 27 ditambah 19 dikurang 10 dibagi 2 kali 3. Pertama-tama kita kerjakan dulu yang lebih kuat. Yang mana? Dari depan dulu ya. 27-nya tetap, tambahnya tetap. 19-nya tetap, kurangnya tetap. Nih,
Yang kita kerjakan 10 dibagi 2. Kita beri tanda kurung kali 3. 27-nya tetap, ditambah 19 dikurang 10 dibagi 2 berapa? Hasilnya 5. Kemudian dikali 3, kita turunkan ini. 27 ditambah 19 dikurang 5 kali 3, 15 ya. Sekarang kita kerjakan ini. 27 tambah 19, hasilnya 46, kurang 15. 46 kurang 15, hasilnya 31. Ya. Jadi anak-anak kerjakan dulu yang lebih kuat, yaitu pembagian dan perkalian daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, tugas anak-anak selanjutnya, selesaikan soal berikut. Ini ada 8 soal, silakan anak-anak kerjakan di buku tugasnya. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.